Selamat pagi, gabung lagi bersama saya Nashwa di acara PKT, Podcast Kewarganegaraan 30 dengan pertanyaan seputar Pancasila dan kejadian di Papua. Sini saya bersama Ibu Dokter. Jelaskan mengapa pada tahun 1966 hingga 1998 penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dianggap kurang sesuai. Kenapa kurang sesuainya? Pancasila itu sebenarnya mengatur Indonesia ya, masyarakat Indonesia untuk dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dengan Pancasila. Pancasila pun sebagai dasar hidup juga didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Di tahun 66 ya sampai 98 kita lihat bahwa di Indonesia partai politik ada tiga saja ya. Jadi ada PDI, ada Golkar, sama satu lagi P3. Nah, sementara pendapat Pancasila nomor 4, Pancasila nomor 4 musyawarah ya itu. Jadi semua masyarakat boleh berpendapat, tapi kita sudah dibatasi hanya 3 parpol ya. Jadi itu masyarakat sebenarnya boleh punya partai politik lebih banyak. Itu hanya dibatasi oleh 3 ya waktu itu oleh pemerintah. Itu sih yang membuat menurut saya kurang sesuai. Oke. Apa saja contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945? Nah, ini pertanyaan bahwa seluruh masyarakat harus mengabdi boleh jadi militer, ya kan? Kalau zaman dulu boleh menjadi militer itu dengan misalnya lagi sekolah kuliah ya wajib militer. Ya, kalau sekarang kayak tante ini perwira karir ya, jadi bukan wajib militer, istilahnya PPK ya kayak sekarang. Itu angkatan ke-6 gitu. Zaman dulu kalau yang kuliah harus wajib militer Kak, dia letda, tapi boleh keluar setelah itu. Kalau kayak tante dari beasiswa ada, tante dari beasiswa TNI ya. Perwira sukarela istilahnya. Dulu wajib, sekarang sukarela. Itu boleh menjadi tentara, boleh enggak. Itu seorang mahasiswa. Nah, kalau tadi dulu pas semester 8 ikut beasiswa TNI. Dulu ABRI ya, bukan TNI. ABRI tahun 96, kemudian 98 jadi dokter, berikutnya saya tentara 99, persis pada saat peralihan Orba ya. Itu baru ke zaman pimpinan berikutnya Habibie ya kalau nggak salah ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara? Di dalam TAP MPR berapa ya? Ada tercatat ya bahwa undang-undang Pancasila itu sebagai pasaman negara ya, yang harus diikuti oleh penduduk Indonesia semuanya ya, walaupun itu masih kecil atau udah besar, SMP, SMA, kuliah, semua ada penerapan Pancasilanya ya, mata kuliahnya atau di pelajaran ya. Kenapa seperti itu? Memang semua harus berkiblat kepada Pancasila tersebut. Kan diterapkan ya, misalnya Pancasila itu apa nih yang harus
sampaikan, tapi langsung ya melalui DPR dulu, MPR dulu ya, berjenjang seperti itu. Jangan sampai aku ini keluar dari Indonesia, nggak mau jadi Indonesia lagi. Ya atur selama masih jadi Indonesia, atur sesuai dengan peraturan Indonesia. Mengapa KKB di Papua tidak kunjung teratasi? Ini ya, kenapa KKB Papua? Ya tadi saya sampaikan. Jadi kalau misalnya ingin keluar dari Indonesia, berarti dia harus sampaikan langsung ke pemerintah seperti itu. Kalau tentara di situ hanya menjaga aja, jangan sampai masyarakat yang tidak salah jadi tertembak. Apalagi yang jaga keamanannya itu jadi tertembak seperti itu, ya. Menjaga keamanan karena tentara itu milik masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, menjaga kedaulatan negara Indonesia. Dan jawaban tante seperti itu tentang Pancasila dan KKB Papua itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau misalnya ada yang perlu sampaikan, silakan by WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.